Mungkin bagi Citati mungkin tidak butuh juga enggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kalau saya memperkenalkan, mungkin Citati Iya. nanti tertarik, Program bisa apa itu, Bu? nambah-nambahi income begitu, Ci. Ya, kalau boleh tahu program apa ya, Bu ya? Itu, Ci, ya. Di sini tuh ada program dari Salim Group, Ci. Mm-mm. Ada programnya itu 3i 3i Network gitu loh, Ci. Mm-mm. Citati kenal kan yang namanya bos nomor orang terkaya nomor 4 di Indonesia itu loh, Ci. Pak Antoni Salim itu loh, Ci. Oh iya Dia itu iya, dia itu punya program bagus, Ci, untuk oh, kalangan yang prioritasnya untuk kalangan orang menengah ke bawah sih, Ci, aslinya, Ci. Kalau iya. kalau kalau bisa itu orang kalangan ke bawah, tapi kalangan menengah ke atas juga bagus Oh, juga, yang Ci. Soalnya ngajak ini orang itu ya, program Bu ya? bagus. Iya, iya, Ci. Yang ngajak-ngajak orang itu ya? Oh, yang ngajak orang sih, yang ngajak, tapi kan ngajaknya tidak ngajak itu sih, tidak ngajak konsumtif sih. Ngajaknya kan Mm. untuk menata masa depan sih. Iya, makanya ngajak-ngajak orang itu kan? Iya, yang ngajak, tapi ngajaknya kan ngajak positif sih. Lihat dulu ngajaknya sih. Lihat Oh, dulu kan ngajaknya itu ini ngajak prioritas. untuk boros apa ngajak untuk berhemat begitu sih. Iya. Terus Iya, itu di sini kalau tuh boleh tahu programnya gimana, Bu? iya, di sini tuh programnya itu investasi sih. Iya. Investasi, investasi itu tidak banyak sih untuk si Tati sih. Ini mungkin enggak begitu banyak lah, enggak masalah, tapi income-nya sih bisa nambahi si Tati, nambah income begitu, nambah Oh, oh. nambah semakin jadi kaya gitu sih. Oh, Itu sih. sebentar, itu investasinya gimana ya, Bu? Kok Iya, ada ikannya? investasinya itu menabung sih. Ini untuk masa tua sih itu Mm-mm. menabungnya cuma tidak banyak sih, 350 saja. Untuk si Tati kan tidak banyak sih, cuma Mm-mm. 350 saja selama 5 tahun sih. Gitu loh, Oh, Ci. ya. 5 tahun. Kan 5 tahun terus di situ nanti kalau si Tati sudah bergabung, nanti di sini ada diambil-ambil asuransi sih, gitu sih. Ada Hmm. asuransinya. Kalau si Tati ikut yang 350 itu sih investasinya, asuransinya 21 juta sih. Jadi asuransinya itu bonus gitu ya, Bu Arofa? Iya, cuma bonus saja. Tapi sudah Hmm. menempel sih. Dan meskipun si Tati nanti tidak butuh sih, tetap dikasih sih ke ahli Ya, waris gitu sih. oh gitu. Oke. Lah, Tapi terus penghasilannya saya nanti gimana, Bu? ya nanti uang kita itu dikembangkan sih. Nggak Mm-mm. sama kalau nabung di bank kan uang mati sih. Iya. Iya. Tapi di sini uang kita dikembangkan begitu sih. Oh, Lumayan kan sih pertumbuhan untuk gitu. dapat tambahan. Jadi Iya. ada pertumbuhan investasi ya, Bu ya? Ya, daripada uang kita ditabung, enggak jelek-jelek no bank juga sih. Tapi kalau di bank kan jangka pendek sih. Kalau kita enggak bisa terus nabung, uang kita kan nanti bisa berkurang. Tapi kalau di sini uang kita didiamkan, uang kita bisa berkembang sih. Oh, tapi tunggu waktu ya, Bu ya? Iya, iya, sabar dong sih. Kita kan butuh untuk mengelolanya. Namanya juga Oh. jangka panjang sih. Saya kalau untuk investasi itu kayaknya nggak tertarik, Bu Arofa. Karena Oh iya. investasi saya tuh ya saya bersyukur ya dari muda itu kan saya sudah seneng berinvestasi. Jadi udah Oke. ya ada beberapa lah investasi itu saya kira ya udah cukup lah buat saya untuk keluarga saya. Saya tuh Oh, itu tertarik kalau untuk apa ya maksudnya apalagi 350 ya Bu Aropa ya. iya. Jadi saya harus nunggu-nunggu lama kan gitu. Oh, tapi di sini, iya, bagi si Tati sih uang segitu, uang kalau sudah ngumpul 5 tahun kan cuma cuma ketemu 21 juta sih, Ci. Iya. Iya, Ini nanti kalau 350 selama 5 tahun itu ketemu 21 juta, Ci. Bagi si Tati sih uang 21 juta itu enggak ada nilainya lah, Ci. Tapi di sini, Ci, iya. hebatnya itu ada income-nya, Ci. Ada Oh gitu. bisnisnya. Kan si Tati orang pedagang. Begitu, Iya, Ci.
Jadi kalau saya tadi bilang Bu, kalau investasi itu kan saya tadi dengar itu kan penjelasan Ibu ini kan juga butuh waktu ya Bu ya. Iya, Kalau saya iya. mendingan daripada saya tak masukin itu kan saya beliin barang aja kan. Saya ikulakan, besok saya jual udah dapat untung Bu. Iya, tapi kan ini masalahnya untuk jangka panjang sih. Ya kalau nanti, ya maaf juga lah sih ya. Ya kalau nanti kita itu jadi pedagang terus ada anak-anaknya, ada yang mewarisi, ada yang meneruskan. Kalau enggak ada yang meneruskan sih gimana sih? Kalau Ada, kalau tadi saya kan bilang sama Ibu, anak saya yang ketiga itu dia hobi oh iya masak. ya. Iya, Iya. jadi Iya kalau tapi dari kan udah oh, kelihatan, oh. Tina itu udah kelihatan Bu. Kalau yang dua itu yang sudah berkeluarga dia nggak suka ini usaha kayak saya Bu. Tapi yang nomor Oh, tiga itu dia memang udah bilang mau dilanjutin sama anak saya yang nomor tiga gitu Bu Aropa. oh. Iya Iya, sih. Tapi paling tidak kan nanti hanya si anaknya si tadi kan nantinya kan juga punya punya kebutuhan sendiri sih untuk menyekolahkan anaknya, untuk iya. mengurusi keluarganya, Iya, kan begitu. itu anak saya kan yang berkeluarga itu malah cucunya udah tak ikutin asuransi juga itu Bu untuk biaya pendidikan gitu. Nah, kalau tadi itu istilahnya saya untuk nabungin yang 350-nya itu istilahnya kan nunggu ya Bu ya. Itu kan 5 tahun Iya, itu kan artinya nanti saya selesai kan belum ada pertumbuhan investasi Bu. Nah, sedangkan saya nih orang dagang ini kalau uang segitu tuh saya istilahnya saya belikan barang gitu eh, begitu barang datang, saya kan nggak perlu ngider-ngider ya Bu ya, karena saya kan udah mengelola usaha saya ini kan cukup lama, jadi pelanggan tuh udah datang sendiri Bu. Kan sudah ada pelanggan untuk bengkel-bengkel gitu ya Bu ya, kayak orang iya, jual obat gitu Bu. Jadi mereka datang sendiri, udah saya nggak usah harus nawar-nawarin ke mana-mana gitu Bu. Jadi itu sudah langsung istilahnya kalau saya ambilin barang gitu, kalau yang kayak itu onderdil tuh yang kaki-kaki gitu, itu kan saya ambil keuntungannya juga lumayan Bu. Kayak karet-karet itu kan bisa 100-200% Bu. oh Daripada iya, saya istilahnya nunggu sampai 5 tahun ya kan? iya, iya. Ya nggak usah untuk investasinya nggak usah dipikirin sih, biar berjalan saja. Kan anggap itu uang di luar fine aja sih kan. Untuk sementara kan kita tidak membutuhkan. Tapi income-nya itu, bisnisnya itu loh sih yang hebat sih. Kan Oh bisa gitu nambah-nambahin sih. Kan ya. Citati banyak, kan Ya. Citati banyak pelanggan itu, pelanggan-pelanggan yang beli spare part itu bisa Iya. ditawarin sih. Nanti kan, nanti Nah, itu Citati Bu, kalau saya dapat, kadang untuk nawarinya itu nggak ada waktu Bu, karena kan harus ngelayanin pembeli ya, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk gitu Bu. Nah, itu kadang kan kita juga sama pembeli juga harus pahamin tentang ini produk kualitasnya juga kan, kita harus jelasin satu-satu juga gitu Bu. Jadi kalau untuk nawar-nawarin ke situ kan saya juga anu ya nggak ada waktu. Belum nanti nemuin itu yang importirannya itu kan bosnya itu kan sering datang dari Jakarta, dari Surabaya kan gitu Bu. Jadi waktunya itu kan habis di situ Bu. Jadi kalau saya suruh jalanin gitu kan susah juga gitu Bu. iya sih. Masalahnya kan Citati belum tahu ini programnya bagaimana. Kalau nanti Citati sudah tahu program ini bagus, namanya juga kan orang bisa bagi-bagi waktu sih. Masa Citati tidak punya anak buah? Kan nanti anak buahnya bisa melayani pekerjaan yang sudah Citati ajarkan itu. Citati tinggal Iya Bu, jalani kalau bisnis spare yang part ini itu sih. gini Bu, kalau spare part tuh nggak seperti jual kelontong Bu. Kalau jual kelontong itu ya sabun, tinggal macamnya sabun apa. Orang kan udah minta sendiri Bu. Tapi kalau namanya on the deal itu kan beda Bu. On the deal itu harus tahu seperti obat Bu. Nah Iya, kalau obat itu dijual kan istilahnya kalau cuma yang istilahnya sehari-hari itu kan tahu ya kayak obat Paramex, sakit kepala, Panadol, turun panas gitu kan udah tahu ya Bu. Cuman kalau iya. yang engine-engine mesin gitu tuh yang di blok-blok itu kan harus saya terjun sendiri Bu Aropa. Apalagi Hmm. belum itu kalau ada yang quarterin barang gitu loh Bu. Jadi tadi Oh, jadi kalau istilahnya kalau tadi dengar tuh belakangan Ibu bilang ada bisnisnya tuh bisnisnya apa itu Bu? ya bisnisnya itu sih mengajak orang untuk berhemat Iya, begitu sih. tapi kan Ibu tadi pahamin saya investasinya. Kalau Iya. investasi, jujur saya tuh nggak gitu ketarik gitu loh Bu.
Nah, tadi katanya ada duitnya, ada uangnya kan? Nah, uangnya tuh maksudnya gimana? Uangnya ya dikelola gitu di dikelola di perusahaan Anthony Saling Ji. Jadi uang kita Bukan, enggak. bukan Bu. Tadi Ibu kan bilang di sini juga ada ini penghasilannya kan? Oh Nah, ya, Ibu belum paham kan toh? Maksudnya penghasilannya tuh ya apa gitu? ya tadi aku tadi ngomong yang mana ya sih ya? Aku lupa Ji ya. Tadi kan Ibu belum paham kan saya secara detail ya Bu ya. Maksudnya di sini tuh bisa ada duitnya itu tuh dari mana? Lah ngajak Oh iya, itu yang gimana gitu oh loh Bu. iya, lupa sih. Maklum lah Ji, namanya juga sudah nenek-nenek sih. Harap maklum sih ya, saling mengingatkan sih ya. Iya. Ya saya tuh maaf Bu, saya ini kan juga apa ya istilahnya kalau memang ada duitnya kan saya juga matanya hijau Bu. Iya, Dengan iya cuman kalau sih. investasi itu saya kurang tertarik, apalagi asuransi Iya, ya Bu. iya, Kalau asuransi memang saya udah punya ya. iya. Kalau asuransi sih saya nggak gitu minat gitu loh Bu. Tapi mungkin kalau saya sebagai pedagang gini ada penghasilan yang mungkin saya bisa kerjakan nanti di sela-sela kesibukan saya, Ya, mungkin saya ya itu tadi sih. bisa berpikir. Mm, iya, ya saya bilang tadi sih itu bisnisnya itu untuk mengajak orang berhemat sih, mengajak orang berhemat. Oh, cukup orang 3 saja sih. Mm-mm. Ya Orang nanti tua terus sudah gitu. bercerita gitu. oh ya bercerita untuk cerita saja sih sambil Mm, sambil sambil nawarkan dagangan si tadi, cerita masalah bisnis ini sih ke konsumen si tadi mm-mm. gitu ya, Itu mengajak orang tuh ini Bu mengajak orang. Elsa, saya nanti kalau pada waktu saya ngajak temen kan, ya kan, Ya, cerita gitu ya. Intinya tuh saya cerita terus nanti teman saya tertarik kan gitu. Nah itu tuh ya, saya dapat apa gitu. ya didaftarkan sih Ker- di Kerja sekali gitu, kerja sekali dibayar selama 3 tahun gitu. oh ya kerja sekali dapat bonusnya 3 tahun sih, Oh begitu gitu. sih. Enggak, Oh kan hebat itu sih ya. iya iya. Saya tadi Ibu belum pahamkan saya. Jadi saya kalau cuman ngajak-ngajak gitu tuh, kalau saya kan nggak ada waktu untuk cerita ya. Kalau cuma untuk cerita-cerita gitu tuh, apa maksudnya kalau nggak ada penghasilan, mungkin nggak ada yang menarik buat saya kan, saya mau jalanin juga mikir-mikir Bu. Kan kerjaan Hmm. saya juga ribet gitu loh Bu. Ya begini saja sih, untuk memahamkan saya kan kurang paham sih ya, nanti saya panggilkan leader saya sih, biasanya itu saya gitu sih. Oh Saya cuma gitu. bikin kepo-kepo orang saja sih. Kalau orangnya sudah kepo, saya panggil guru saya sih. Itu suhu saya panggil sih. Oh gitu. Soalnya saya punya suhu sih, iya. Saya itu kerjanya Oh, cuma bikin kepo orang saja. Kalau nanti hmm. orangnya sudah kepo, saya panggil itu suhu saya sih. Oh gitu. Iya, kalau cara cita penasaran, saya panggilkan suhu saya gitu sih. Iya, saya penasaran sih setelah tadi ada bisikan 1 kali kerja dikasih 36 bulan itu saya tertarik, Bu. Ya, makanya itu sih. Bagusnya sih. Nanti saya, apa cita penasaran. Saya panggilkan suhu saya Ya, sih ya. iya. Biar dijelaskan begitu sih. Oh gitu ya. Oh Ya, iya. Begitu cita penasaran. Halo suhu, oke. keluar suhu. Cukup panas apa dingin? Suhunya panas apa dingin ini? Iki umpane iki Iya, karo saya Makabiu dari rupane tadi kan sudah kecil. mendengar ini diceritain banyak sama teman saya Bu Aropa. Ini si Tati ini kan seorang pedagang. Tadi Bu Aropa juga cerita bahwa Tati ini sebenarnya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah itu sudah tahu lah caranya dan sudah ketemu jalannya dari berdagang itu. Bahwa Iya. dari menjual onder-deal motor atau otomotif itu katanya Bu Aropa tadi Citati sudah cukup untung. Makanya kalau kemudian ikut di programnya Salim Group ini yang bernama 3E tadi apa untungnya? Terus juga Citati tadi kalau nggak salah kata Bu Aropa juga sudah punya asuransi. Jadi gini Bu, menariknya 3i ini kalau menurut saya pribadi,
terus juga dikaitkan dengan apa saja yang menjadi kesibukan Cik Tati selama ini. Cik Tati itu kan seorang pebisnis kan begitu ya. Ini kok mantul-mantul ya suaranya ya. Saya takut sendiri dengan suara saya ini. Boten. Oh, di tempat saya ini mantul-mantul. Ya, Iya jadi ini ada yang makanya. ngikutin kayaknya Gus. Loh, makanya itu. Aduh, kok jadi begini ya? Sorry baru Cik Tati ini kok Soalnya suhu sih, jadi kan ada itunya tuh tenaga duplikasi. dalamnya ya. Oke, saya lanjut. Oke. Ini Ya, Bu Aropa mic-nya jangan dibuka, nanti nggak mantul. Lanjut Pak Wahid. oke. Jadi begini Cik Tati. Yang menarik menurut saya ini kalau dikaitkan dengan segala kegiatan bisnisnya Cik Tati ya, dan juga program-program keuangan yang sudah Cik Tati ikuti. Tadi Iya. Bu Aropa juga sempat cerita bahwa Cik Tati punya kalau nggak salah tadi 50 anak. 50 anak itu sudah 5 diasuransikan anak. semua. Iya, saya tahu 5 anak lah Bu. Maksudnya 50 kan sebagai Ya. doa saya biar nanti terkabul jadi 50 anak kan gitu. Itu sudah anak pinak itu, Pak. Oh, anak pinak, iya. Jadi maksud saya begini loh Bu. Sampean itu ngikutkan anak-anaknya Cik Tati program asuransi. Itu kan nggak gratis. Cik Tati harus membayar sejumlah premi kan begitu. Iya, betul. Nilainya juga bervariasi ya kan. Dan itu Cik Iya. Tati itu ngebayarnya saya nggak tahu ya. Entah berapa tahun. Yang jelas dari satu anak ke anak yang lain itu butuh bayar sekian tempo dan itu semuanya Iya. karuan satu anak, hampir semua anak. Ya, apa namanya? Cik Tati mau nggak kira-kira kalau kemudian melalui program 3i Network yang sama-sama tadi Bu Aropa sudah cerita ke saya bahwa ini juga program yang mendapatkan asuransi. Sama-sama program yang di situ ada manfaat asuransi, hanya nanti dari program ini Cik Tati bisa kebantu ngebayar premi untuk anak-anak Cik Tati yang di perusahaan asuransi lain. Kan lumayan. Nanti Iya. penghasilan Cik Tati dari berbisnis onderdil atau apapun tadi itu bisa di-save atau untuk keperluan lain. Biar nanti premi asuransi dari anak-anak Cik Tati nanti bisa dibayarkan melalui 3i Network ini. Kira-kira kalau seperti itu gimana? Ini saya belum ngomong yang lain loh. Nah, Kira-kira masuk akal nggak? ini iya masuk akal. Kalau yang penjelasan Gus Wahid ini saya kayaknya agak tertarik ini. Karena apa ya, Oke. berarti kan kalau saya bisa membayar premi-premi asuransi yang lain, berarti saya dengan istilahnya hidup hemat ya, yang tadi disampaikan Bu Aropah tadi, saya berarti kan penghasilannya bisa lebih dari yang saya bayarkan kan. Itu Jadi premi saya kan itu cuma dia. 350, berarti di sini programnya bisa dapat penghasilan besar ya. Itu dia. Kenapa Nah, ya kalau saya seperti katakan. itu mungkin saya tertarik gitu. Nah, makanya gini Cik Tati, maksud saya itu oke lah mungkin Cik Tati itu handal lah dalam mencari kebutuhan karena memang ada lahannya bisnis Cik Tati tadi itu. Tapi masalahnya kan pebisnis itu sebisa mungkin kalau pengeluaran bisa ditekan gitu ya. Kalau bisa income datang sebanyak-banyaknya, pengeluaran sebisa mungkin ditekan kan gitu. Itu pola pikir orang pebisnis. Makanya saya pikir Iya. tidak mungkin lah Cita itu tidak tertarik dengan ini. Karena kan untuk alokasi premi 5 anak itu berapa? Kalau itu bisa di-save untuk membesarkan bisnis Tati yang sekarang kan juga lumayan. Itu satu, itu baru baru manfaat pertama loh, Ci. Terus yang kedua, ya mohon maaf nih, Ci. Ya, Sepintar-pintar tupai melompat pasti jatuh juga. Pernah nggak dengar iya. apa peribahasa itu, Cik Tati? Pernah ya. Nah, maksud saya begini, sehebat-hebat Cik Tati mengelola bisnis yang sekarang sedang berjalan, selaris-laris manisnya apa namanya itu bisnis Cik Tati yang sekarang sedang berjalan, saya yakin masih ada resiko, Cik. Resikonya apa? Iya, Pertama, kemarin juga kena iya, resiko saya, Pak. gimana? Resiko gimana itu? Boleh saya berbagi dengan saya? Kayak itu kemarin ada pandemi itu, Pak. Ada COVID-19 itu kan artinya ya apa ya, penghasilan itu kan langsung menurun ya, Pak ya. Iya, Jadi iya, itu iya, omset iya. itu ya turun 70% gitu, Pak. Nah, itu dia yang saya maksud. Saya padahal Iya, masih belum menyindir masalah itu. Tadinya mau menyampaikan itu. Atau anggaplah gini lah, Cik Tati. Pandemi itu belum kena lah. Saya tuh kepingin ngomong yang normal saja lah. Kalau normal iya, saja sudah ada indikasi masalah, apalagi kita hidup di era yang tidak serba menentu seperti ini. Jadi maksud saya begini, taruh kata Cik Tati ini sedang naik-naiknya omset sekarang karena pelanggan banyak yang percaya, suplai barang lancar dan sebagainya. Gimana? Apakah kira-kira
bisnis Cik Tati ini ada nggak kemungkinan tahu-tahu suplai barang itu menurun, tahu-tahu kepercayaan pelanggan itu sudah mulai menurun, terus belum lagi nanti persaingan dengan sesama bisnis yang sama dengan Cik Tati. Namanya orang berbisnis kadang ada yang Iya, Pak. persaingannya sehat, ada yang tidak sehat, Nah, tahu-tahu itu. kemudian mereka bikin manuver apa yang Iya, menjatuhkan bisnisnya Cik Tati. Itu kan iya, Pak. resiko-resiko yang harus kita nggak bisa tutup mata gitu loh. Iya, Nah, betul, Pak. nah betul kan? Nah, makanya itu apalagi sekarang masa pandemi seperti ini. Maka kalau kemudian Cik Tati itu ada peluang lain di mana sumber penghasilannya ditambah. Kalau selama ini murni dari berdagang, nah sekarang ada sumber penghasilan lain. Setidaknya kan kalau nanti itu memang benar-benar pada akhirnya bermasalah, nah ya sudah, itu kan masih ada sumber penghasilan lain yang bisa membiayai kebutuhan Cik Tati. Entah biaya hidup, Iya, entah biaya sekolah anak, entah itu biaya yang dipakai untuk membangun bisnisnya kembali. Kan begitu Cik Tati. Nah, di iya, situ yang saya maksud. Kita memang ada manfaat asuransi Cik Tati. Tapi manfaat iya, asuransi ini bukan manfaat mutlak Cik Tati. Mungkin Cik iya. Tati selama ini sudah menjadi nasabahnya perusahaan asuransi lain. Coba nih ceritain apa yang didapat Cik Tati. Kan cuma tahunya bayar, belum dapat apapun ya enggak? Iya, betul, Pak. Nah, kalau di sini beda lagi. Kalau di sini itu Cik Tati itu tidak mutlak dapat manfaat asuransi, tapi Cik Tati dapat manfaat asuransi itu otomatis ya nggak perlu diminta-minta. Memang itu salah satu manfaat yang secara otomatis melekat pada program 3i Network ini. Terus yang kedua, Cik Tati juga dikasih investasi. Nah, sekarang saya gini, sekarang saya pertajam lagi walaupun tadi Bu Aropa sudah cerita tentang investasi. Kira-kira Cik Tati itu kepingin nggak? Tak lihat tadi Cik Tati itu katanya Bu Aropa itu nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Saya tuh pikir Iya, begini, Pak. Cik Tati itu nggak punya waktu itu gimana modelnya? Kan Cik Tati ini seorang bos. Orang owner daripada perusahaan atau Iya, tempatnya Cik Pak. Tati berbisnis. Seharusnya namanya owner itu kan semakin rame, seharusnya kan semakin nyantai. Tinggal monitor-monitor doang. Ngapain sampai Iya. nggak punya waktu itu ngapain? Lah bisnis kalau Nah, nggak semakin punya waktu gitu, apa Cik Tati menikmati hari-hari dengan ya. keluarga? Kalau kemudian Nah tiap itu, hari itu Pak. Iya. montang-manting, kaki jadi sikil, sikil jadi kaki, sikil jadi kaki, sikil jadi kepala, hanya untuk bagaimana bisnisnya dipastikan berjalan. Apa Cik Tati enjoy dengan keadaan seperti itu gitu loh maksud saya. Iya. Coba saya Jadi nanya. saya kan cerita sama Bu Aropa. Saya ini kan udah punya artinya tuh sumber penghasilan tuh saya memang selama ini kan yang saya pegang nggak cuman istilahnya di bisnis konvensional sana berdagang spare part mobil itu Pak. Saya juga ada kecil-kecilan kan di properti dan lain-lain lah Pak yang pokoknya yang ada duitnya saya kerjakan gitu Pak. Iya, makanya itu. Saya pikir Cik Tati ini masih usia produktif. Usia di mana Cik Tati itu masih bisa berpikir keras, masih lincah, ya toh, dan Iya, seterusnya. Tapi di saat nanti Cik Tati sudah benar-benar tidak memungkinkan untuk itu lagi, karena memang faktor usia. Setidaknya Cik Tati akan masuk masa masa itu. Nah, masalahnya Cik Tati sudah memikirkan nggak bagaimana agar semua bisnis Cik Tati itu yang sekarang sedang berjalan itu punya sistem yang kuat yang menggaransi ada Cik Tati atau tidak berjalan dengan sukses seperti yang Cik Tati inginkan. Kalau memang belum iya, ada sistem di sana Cik Tati, tidak apa-apa lah. Orang itu bisnis apapun itu it's okay ya. Semakin banyak bisnis semakin bagus. Tapi dari iya, sekian bisnis, Cik Tati itu harus berpikir bahwa Samin harus punya satu bisnis yang bisa menjadi tumpuan jangka panjang. Mau Citati masih ada, lebih-lebih yang nggak ada. Nah, iya, bisnis kalau punya tumpuk yang bisa dijadikan tumpuan jangka panjang, cirinya itu mudah, Ci. Dia itu sistemnya sudah teruji apa belum? Apakah dengan sistem itu semuanya itu tanpa banyak kita ikut andil itu berjalan dengan baik apa tidak? Harus ada sistem bisnis gitu. Jadi bisnis silakan perbanyak, itu semakin baik. Tapi dari sekian banyak bisnis, jangan yang semuanya penuh dengan resiko. Cari salah iya, satu yang akan menjadi tumpuan jangka panjang yang tidak ada resiko, yaitu dengan memiliki sistem yang bagus itu loh. Nah, 3i ini iya, termasuk Cik tadi menawarkan sistem bisnis yang luar biasa handal. Sistem ini murah meriah, seharga kita beli rawon saja 50.000. Nah, kemudian dengan sistem itu kita akan bisa memiliki potensi punya bisnis kayak Indomaret. Tahu Indomaret nggak Citati? iya, tahu Kayak Pak. KFC. Tahu nggak Citati KFC? Iya,
bahwa Franchise kita gitu ya Pak ya? bener, coba Citati cobalah gali info. Kalau kemudian KFC itu butuh biaya berapa, Indomaret butuh biaya berapa, mahal loh. Mereka itu mahal apa? Karena mereka itu udah memiliki nama besar dan mereka yakin pemiliknya itu bahwa saya dengan punya sistem bisnis yang sudah tertata seperti ini kayak Indomaret, mereka tinggal menikmati hasil. Masalah balik modal itu tinggal nunggu nunggu waktu saja. Mereka yakin itu. Kenapa ya? Karena bisnisnya udah berjalan dengan baik. Tapi kan itu Iya, franchise besar. Lah di sini kita juga franchise. Hanya franchise-nya bersifat personal. Nah, dari situ nanti Citati berpeluang untuk memiliki perusahaan atau memiliki usaha sekaliber Indomaret. Tapi ya juga butuh proses, Cik. Semuanya tahu lah. Sampai juga dulu membangun bisnis onderdil pean macam-macam juga proses kan. Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung laku iya, seperti itu. Nah, kalau Citati sudah berangkat dari seorang pebisnis yang tentu butuh proses, butuh perjuangan yang tidak gampang, apalagi sampai sekarang saya dengar Citati masih sibuk ngurusi bisnisnya. Itu aja Citati sudah lakukan. Sing soro koyo gitu loh, Cik. Sing sampai nggak ono iya Pak. waktu mbek keluarga loh, Cik. Sing sampai waktu Nah, itu dolen, dia Pak. waktu apa-apa mbek kanca wis gak ono rela sampean belani. Lah apa sampean nggak kepingin punya bisnis yang nggak gitu. Bahwa nanti dia itu digaransi dengan sistem yang nanti autopilot, yang berjalan dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya proses yang sudah kita ikuti. Nah ini peluangnya ada loh, Cik. Cuma dengan 50.000. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk memastikan bisnisnya berjalan butuh 12.000 per hari. Kalau Citati nggak suka angka 350 karena itu angka cuan besar, ya udah 12.000 per hari. Itu memastikan franchise personalnya Citati untuk bisa jalan. Semudah itu loh. Kemudian kerjanya di sini kerja tim. Citati sekarang kalau kemudian punya bisnis sendiri ya udah peras otak sendiri, keluar energi sendiri, ada komplain dari pelanggan Citati harus siap pasang badan, semua resikonya harus dihadapi sendiri. Nah, tapi kalau Iya di Pak. sini dikerjakan bareng-bareng loh, Cik. Nah, enaknya Amin Pak. enaknya apa lagi kalau dikerjakan bareng-bareng? Dikala nanti Citati sudah mencapai titik ideal pada bisnis ini, sistem sudah berjalan, lantas kemudian ada apa namanya permasalahan. Nah, Citati itu tinggal menggerakkan timnya. Dan Citati tidak harus kemudian terjun ente-entean kayak bisnis yang sekarang. Nah, apa ndak Oh, kepingin punya sistem model seperti itu? Ya, saya pikir iya, iya. bagi Saya seorang tertarik. pebisnis seperti Cik Tati, saya pikir ini layak diambil peluangnya, bukan masalah nilainya ya. Saya pikir bukan masalah nilai, bukan masalah, sorry ya, bukan masalah nominalnya, tapi yang penting nilai. Karena bisnis itu yang Iya Pak. diperjuangkan itu ada nilainya. Dengan nilai itu berpotensi akan mengeruk nominal sebanyak mungkin. Nah, intinya itu aja Iya, sih. Jadi silakan iya. sampean berbisnis Iya. macam-macam, tapi saya ingatkan satu aja, harus Cik Tati punya bisnis yang punya sistem kuat yang menjadi tumpuan jangka panjang. Salah satu dari sederetan bisnis Cik Tati harus ada yang begitu. Nah, ini peluangnya ada, Cik. Dengan 3 Network Oke ini Pak. ada. Gimana kira-kira menurut Cik Tati? Ya, ya, saya ini memang tadi setelah dipahamkan sama Gus Wahid ini, nah ini rupanya bisnis yang saya cari-cari, Pak. Ya, artinya yang selama ini saya cari, Pak, karena selama ini kan saya juga tidak punya kebebasan waktu membangun bisnis saya sendiri dari dulu ya, Pak ya. Sampai Iya, iya. sekarang itu kan saya tidak punya banyak waktu. Memang saya tuh kepengennya yang bisnis yang seperti disampaikan sama Gus Wahid ini. Nah, mungkin ini nanti saya eh besok mungkin saya kabarin ya Pak ya. Yang Oh pasti ini iya. tadi dari pemahaman itu saya minat Pak. Saya mau join Pak. Iya, iya. Kira-kira besok itu nggak memutuskan sekarang itu karena faktor apa ya, Cik? Apa masih ada yang belum jelas, Saya Cik? harus rundingan dengan suami saya Pak. Nah, biasanya begini sih, Cik ya. Kita itu walaupun katanya suami itu adalah belahan jiwa kita, kita itu tercipta dari tulang rusuk mereka. Tapi nyatanya dalam hal memutuskan sesuatu itu kadang tidak searah. Nah, saya takutnya Ya, kalau Cik Tati kemudian menyampaikan, mungkin ada poin-poin yang di sana ngebikin si suami gagal paham. Makanya kalau menurut saya, Cik Tati, toh ini juga apa ya, andaikan kita ngomong dari sisi bisnis, modal yang harus Citati keluarin juga nggak banyak. 50.000 itu sebagai untuk punya sistemnya dan juga kemudian kita punya rekening untuk nanti kita punya investasi kan begitu. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya iya, kekuatan seorang pebisnis itu adalah mampu nggak dia selama membangun kerajaan bisnisnya itu pada akhirnya menghasilkan investasi yang nilainya jangka panjang. Saya nggak yakin itu terjadi di bisnis yang lain, tapi di sini pasti dapat itu ya. investasi itu pasti. Nah, cuman dengan apa? Dengan 350.000.
Makanya kalau kemudian dengan seabrek manfaat yang akan Citati dapatkan di sini, punya sistem bisnis yang bagus, digaransi punya investasi, Citati juga otomatis punya asuransi juga. Citati bisa berpeluang untuk membayarin asuransi apa namanya itu anak-anaknya, punya peluang untuk kemudian segera punya bisnis yang freedom time dan seterusnya. Kenapa harus pikirnya itu jangka panjang? Atau harus nanti-nanti dulu? Nanti jangan-jangan ngomong dengan suami gagal paham, Bu. Begitu gagal paham, Citati sebenarnya mau melangkah, tapi karena belahan jiwanya ini nggak sepakat, pada akhirnya itu mengurungkan niat Citati. Kalau memang Citati kayaknya nggak memungkinkan untuk menyampaikan ke suami, mending gabung aja dulu. Nanti baru cerita ke suami, nggak apa-apa. Nanti begitu suami kepingin dipahamkan, nanti bisa ketemu lagi dengan kami. Loh enaknya di sini, Cik. Kita tuh bisnis di Oh sini gitu. tuh nggak harus Citati yang cerita gitu loh. Citati punya niat Oh, baik, kepingin nyampaikan ke suami, takut gagal paham. Masih ada saya, Tik. Karena Citati kan tim saya. Jadi ya saya berkewajiban untuk memahamkan juga suami Citati. Tapi yang penting Citati gabung dulu. Nah, kalau Citati gabung aja masih ragu, saya juga ragu. Citati kira-kira benar-benar sanggup nggak menyampaikan ke suaminya? Coba saya nanya, sanggup nggak kira-kira? Mengingat ini dialognya cukup panjang banget tadi ini. Kira-kira poinnya ya sanggup maksud di ini saya nggak? besok saya mau ini toh mau istilahnya mau ngobrol dulu sama suami. Lah suami nanti pada waktu saya ngubungin sama Gus Wahid ini kan saya minta tolong dipahamkan sekalian gitu. Cuman kalau ini dengan apa ya barusan ada masukan saran-saran ini ya udahlah. Kalau gitu saya join dulu lah nggak apa-apa Pak. Oke, good. Bu Aropa, silakan Iya. didaftarkan Citati ini. SPAJ-nya disiapin sama Ya KTP-nya. sekalian saya ikut dua nggak apa-apa. Oh, mantap, Bu. Oke, Wah, ini oke, mantap kalau nih. suhu turun Nah, langsung terima closing kasih dua banget. ini. Iya, luar biasa. Ini Selamat suhu bergabung anget ya, sekali. Citati, di bisnis yang luar biasa ini. Semangat sih, semangat sih. Luar Iya biasa. semangat. Terima kasih ya untuk informasinya ini Gus Wahid sama Bu Aropa. Sama-sama. Yo, sampai-sampai sih. Ya, Closing, closing. sing Closing, loro. closing.